mana makan ini orangnya? Gatal kok. Beruntung, tangan Suyin yang tengah memegang kenop pintu langsung bergetar melihat siapa dua wanita yang kini berada di depannya. Seketika keringat dingin langsung keluar dari dahinya dengan hati yang terus berdebar-debar. Dua wanita di depannya juga tak kalah terkejutnya karena melihat Suyin dan Jin masih berdiri tegak dan baik-baik saja. Padahal berharap jika mereka itu sudah babak belur seperti yang direncanakan Han. Lisa menyesal karena tidak mengurus semuanya sendiri. Suyin berusaha untuk tetap tenang dan tidak merasa takut. Meyakinkan dirinya jika Airi adalah saingannya saat ini. Nona Airi, gumamnya sambil berusaha untuk bersikap biasa saja. Hei, untuk apa kau datang ke rumah sakit ini? Bukankah ini dokter kandungan? Ujar Airi sembari menaikkan sebelah bibirnya ke atas sehingga membentuk sebuah senyuman mengejek. Entah kenapa jika melihat Suyin dirinya langsung terbawa emosi. Sungguh Suyin tidak menyangka jika mereka akan bertemu di rumah sakit ini. Untunglah tadi mengajak Jin bukan suaminya. Tak dapat dibayangkan jika mereka ketahuan. Suyin, kau ini memang sangat aneh. Untuk apa aku ke dokter kandungan? Apa kau berniat untuk aborsi karena ada pria hidung belang yang menghamilimu? Cibir Lisa sembari memicingkan matanya. Lama tidak bertemu Suyin seperti menemukan mainan baru. Tutup mulutmu, Lisa. Bentak Jin yang tidak suka jika seolah-olah menganggap Suyin gadis tidak baik. Jin juga mengenalnya karena mereka dulu satu sekolah. Jin bahkan kerap bertengkar dengan Lisa karena membela Suyin. Jin, kau tidak usah sok membelanya. Kau bahkan juga sama, kerjaannya hanya mencoba mencari pria kaya, sindir Lisa dengan seulas senyum mengejek. Teringat kembali bagaimana mereka tanpa sengaja bertemu di bioskop. Yang sungguh menyebalkan saat itu karena Jin nonton bersama Kim Soo Hyun. Lisa, benarkah? Ujar Airi yang pura-pura terperangah padahal sudah tahu. Kakak, dia itu gadis yang berusaha merayu Kim Soo Hyun. Tolong ingatkan adik ipar kakak untuk berhati-hati, ujar Lisa kepada Airi yang berdiri di sampingnya. Lisa, jaga ucapanmu. Sergah Suyin. Mulai sekarang sepertinya dia harus menjadi gadis yang berani agar tidak terus dihina oleh saudaranya sendiri. Ada apa ini ribut-ribut? Dokter Mi yang baru dari kamar mandi. Ia langsung keluar ruangannya ketika mendengar sedikit keributan. Mi yang termangu ketika melihat Airi di sana. Dunia seperti berhenti berputar, kebetulan macam apa ini? Mi yang seperti bermimpi melihat dua wanita yang tidak lain adalah istri mantan kekasihnya di saat waktu yang bersamaan. Airi, gumam Mi yang dengan dahi berkerut. Dia memandang Suyin dan Airi secara bergantian. Untuk mengetahui apakah mereka berdua kenal satu sama lain atau tidak. Wajah Airi sebagai mantan model papan atas tak begitu asing di matanya. Sehingga ia langsung mengenalinya. Berbeda dengan Airi yang tidak tahu jika Mi yang adalah mantan kekasih suaminya. Dokter, katakan padaku kenapa mereka berdua datang kemari. Ujar Airi karena merasa sangat penasaran dua gadis yang belum menikah datang ke dokter kandungan. Mereka, bibir Mi yang terasa berat untuk berkata. Suyin memandang Mi yang dengan tatapan penuh harap agar tidak mengatakan apapun tentangnya kepada Airi. Mi Park baru saja dari toilet langsung ke ruangan yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Matanya terbelalak saat melihat dokter cantik yang dikenalnya. Mi Yang, bagaimana kabarmu sekarang? Ujar Mi Park dengan wajah berseri yang sudah berdiri di belakang Airi. Tentu saja wanita parubaya itu mengenali wajah mantan kekasih putranya karena dulu Mi yang sering datang ke rumah. Mi Park dulu sangat menyayangkan kenapa mereka tidak berjodoh. Namun sekarang sudah menerima semuanya. Aku baik-baik saja, Bibi. Lama tidak berjumpa, ujar Mi yang seraya tersenyum. Meski merasa canggung tapi Mi yang cukup bahagia karena Mi Park masih mengenal dan mau menyapanya. Tidak kusangka setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali. Kau sekarang sudah sukses menjadi seorang dokter, puji Mi Park dengan tulus. Tak ada dendam sama sekali di hatinya kepada Mi Yang. Meski saat itu Dae Hyun sangat terpukul ketika mendapat kabar jika Mi Yang akan segera menikah. Terima kasih, Bibi, sahut Mi Yang. Pasti kau sekarang sudah hidup bahagia bersama suami dan anak-anakmu, ujar Mi Park. Mi Yang tersenyum getir mendengarnya. Terlalu bahagia hingga membuat hidupnya semakin terasa hampa. Jika saja pernikahannya baik-baik saja Mi Yang tidak akan pernah tinggal menetap di Seoul lagi. Wanita itu segera mengenyahkan pikiran tentang kehidupannya sekarang. Ibu kenal dengan dokter ini? Tanya Airi dengan dahi berkerut. Tentu saja, dulu Dae Hyun dan Mi Yang berteman dekat, ujar Mi Park yang tak ingin mengungkit hubungan di antara mereka. Airi hanya menganggukkan kepalanya tanpa ingin tahu lebih lanjut tentang mereka karena baginya semua itu tidaklah penting. Suyin, kau ada di sini juga. Lama sekali kau tidak berkunjung ke rumah kami. Terlalu antusias bertemu dengan Mi yang membuat Mi Park hampir lupa keberadaan Suyin di sana. Padahal dia adalah menantu masa depan untuk putra bungsunya. Ah, iya, sahut Suyin sembari tersenyum tipis. Sungguh tak disangka jika akan bertemu ibu mertuanya di saat seperti itu. Untuk apa kau datang kemari? Tanya Mi Park penasaran. Suyin tidak tahu harus menjawab apa. Yang dilakukannya saat ini hanyalah memandang Dokter Mi Yang dengan penuh harap agar jangan sampai mengatakan semuanya. Kebetulan tadi Suyin dan temannya hanya mampir ke sini, ujar Dokter Mi Yang.
Dari kejadian hari ini ia baru mengetahui jika Su Yin sebagai istri tidak diketahui oleh keluarga Daehyun. Ada tatapan iba Dr. Mi yang untuk Su Yin. Sangat menyayangkan gadis muda dan polos sepertinya harus terlibat dalam kehidupan asmara yang cukup rumit. Ya ampun, ternyata kalian saling kenal ya, ujar Ni Park seraya tersenyum lebar. Bibi, aku hampir lupa tidak mempersilahkan kalian masuk. Ayo, silahkan masuk, ujar Mi yang sembari menggeser tubuhnya dari pintu agar mereka bisa masuk ke dalam. Aku kemari ingin memeriksakan kondisi menantuku. Aeri, masuklah ke dalam bersama Lisa, ibu akan menunggu di luar bersama Su Yin, ujar Ni Park. Wanita itu selalu ingin dekat jika bertemu Su Yin. Kalau begitu mari silahkan masuk, ujar Mi yang lantas masuk lebih dulu ke dalam ruangannya. Tunggu, Bu, serga Aeri. Su Yin, bukankah seharusnya kau bekerja? Kenapa kalian berdua justru bersantai dan tidak berada di hotel? Ujar Aeri sembari memicingkan mata memandang Jin dan Su Yin secara bergantian. Maaf, hari ini kami mengambil cuti, sahut Jin lebih dulu. Melihat Su Yin tampaknya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Benar, timpal Su Yin singkat. Dasar, Aeri menghentikan umpatannya karena menyadari ada ibu mertua di sana. Lisa juga lebih bersikap diam karena takut jika terlalu banyak berbicara usahanya untuk mendekati Kim Soo Hyun melalui ibunya akan sia-sia. Ya sudah, Bu, aku masuk ke dalam terlebih dahulu, pamit Aeri kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Menunggu Aeri yang tengah diperiksa, Ni Park mengajak Su Yin untuk duduk di bangku yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Awalnya Su Yin ingin langsung pulang tapi Ni Park bersikeras memaksa sehingga membuat Su Yin tidak enak hati. Bab 247 berbelanja dengan ibu mertua. Yeonju Premium Outlet. Setelah dari rumah sakit tidak disangka jika Ni Park mengajak Su Yin dan Jin berbelanja ke pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang branded. Yang pernah didatangi Su Yin bersama Daehyun beberapa bulan yang lalu. Su Yin sudah menghubungi Chung Ho untuk pulang saja ke villa karena tidak mungkin juga naik mobil itu. Bisa-bisa semuanya curiga, tidak akan ada yang percaya gadis miskin seperti Su Yin memiliki supir pribadi kecuali dia simpanan pria hidung belang. Tepat seperti apa yang dipikirkan Lisa. Untuk mengantisipasi merek berpikiran seperti itu Su Yin dan Jin menerima ajakan Ni Park untuk satu mobil dengannya. Beruntung tadi Ni Park datang sehingga tidak terjadi percekcokan di antara mereka. Padahal tadi Su Yin ingin sekali menamparkan pipi Lisa kembali. Sekarang ia tak perlu takut dengan sepupunya seperti dulu. Aeri memilih satu mobil bersama dengan Lisa. Dirinya tidak sudi bernafas di ruangan yang sama dengan Su Yin. Meski Daehyun tidak mengatakan siapa wanita yang menggodanya tapi Su Yin juga patut dicurigai. Aeri dan Lisa sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kawasan Yeonju Premium Outlet. Mereka kesana kemari dari satu toko ke toko yang lain guna mencari yang mereka inginkan. Sudah lama Aeri tidak pergi berbelanja sehingga saat ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Su Yin dan Jin hanya mengikuti kemanapun Ni Park melangkah. Mereka tidak ada niat untuk berbelanja sama sekali. Awalnya mereka hanya berniat untuk jalan-jalan saja bukan untuk belanja sehingga Su Yin tidak membawa kartu yang diberikan Daehyun kepadanya. Su Yin, tolong bantu ibu untuk mencarikan baju yang pas. Seminggu lagi akan ada acara pesta pernikahan keponakanku, ujar Ni Park seraya meraih hanbok atau baju khas Korea. Biasanya para orang tua akan memakai hanbok dalam pesta pernikahan saudaranya. Itu sebagai bentuk untuk melestarikan budaya tradisional Korea. Kau besok juga harus datang ke sana, lanjut wanita parubaya itu sambil mengamati detail dari baju yang diambilnya. Su Yin tersenyum tipis sembari menyenggol perut Jin dengan sikutnya. Jin hanya melirik Su Yin sembari menggelengkan kepalanya. Su Yin, apakah hanbok ini cocok untukku? Tanya Ni Park sambil mensejajarkan hanbok dengan tubuhnya. Su Yin terpaku karena ia sama sekali tidak mengerti dengan fashion. Apapun yang ibu kenakan pastilah sangat cocok, ujar Su Yin berusaha untuk menyunggingkan senyum. Kau ini selalu saja bisa membuat ibu senang. Selalu saja mengatakan jika itu bagus untuk ibu, ujar Ni Park terkekeh geli karena kepolosan Su Yin. Meski begitu ia tetap menyukai kejujurannya yang tidak tahu tentang fashion. Su Yin hanya menggaruk kepalanya bagian belakang karena merasa malu. Setelah membantu memilih pakaian Ni Park, mereka segera pergi ke toko baju yang ada di sebelahnya. Di sana terdapat pakaian dengan model gaun untuk pergi ke pesta ataupun acara resmi lainnya. Ada juga pakaian pria tapi untuk acara resmi saja. Ibu, untuk apa kita datang kemari? Tanya Su Yin sambil mengedarkan pandangannya melihat begitu banyak macam gaun yang mampu menarik perhatian para wanita muda. Ia pikir mereka akan langsung pulang. Tentu saja memilih baju untuk kalian berdua. Ibu senang ada kalian yang menemani. Aeri dan Lisa justru entah pergi kemana. Sebagai ucapan terima kasih, kalian pilih baju yang kalian suka, ujar Ni Park. Tidak usah, Nyonya, sahut Jin cepat. Pakaian di sana rata-rata harganya begitu fantastis yang dapat menguras kantong. Meski tak dapat dipungkiri jika Jin menginginkannya pada salah satu pakaian di sana. Tidak usah sungkan, ucap Ni Park sembari mendorong Su Yin dan Jin pelan untuk masuk lebih ke dalam. Karena mereka saat ini masih berdiri di dekat pintu masuk. Diam-diam Ni Park mengirimkan pesan kepada Kim Soo Hyun untuk menyusulnya ke Yeonju Premium Outlet. Beruntung sekali putra bungsunya tengah berada tidak jauh dari sana.
Su Yin dan Jin tidak berani memilih baju untuk mereka. Yang dilakukan hanya melihat-lihat tanpa ada keberadaan untuk menyentuhnya. Jin, ayo kita pulang, ajak Su Yin yang kakinya terasa mulai pegal. Jika ingin cepat pulang pilihlah salah satu gaun. Sepertinya ibu mertuamu tidak akan mengizinkan kita pulang dengan tangan kosong, bisik Jin takut Ni Park mendengarkan apa yang tengah mereka bicarakan. Aku tidak tahu harus memilih yang mana, sahut Su Yin dengan bisikan juga. Su Yin, kemarilah sepertinya gaun ini cocok untukmu, panggil Ni Park yang membuat Su Yin dan Jin terkejut. Jin mendorong tubuh Su Yin pelan agar lebih dulu berjalan ke arah ibu mertuanya. Ia jadi berpikir jika hidup Su Yin itu sangat rumit. Dicintai dua orang yang terikat persaudaraan. Dalam hati berharap semoga saja Kim Soo Hyun suatu saat bisa membuka hatinya untuk orang lain. Jin, tidak usah terlalu banyak berharap. Rutuk Jin dalam hati. Meski memang tak dapat dipungkiri jika sampai detik ini ia masih mencintai pria itu. Ni Park menunjukkan sebuah gaun mewah berwarna peach sebatas atas lutut untuk Su Yin. Menurutnya itu sangat cocok untuk tubuh Su Yin yang kecil. Ibu, aku tidak akan pergi ke pesta manapun, tolak Su Yin dengan pelan takut membuat ibu mertuanya tersinggung. Ini untuk kau pakai ke pesta pernikahan keponakanku. Pokoknya kau datang bersama kami. Kau juga bisa mengajak Jin bersamamu, tukas wanita parubaya itu dengan tegas. Tapi, Bu, ujar Su Yin hendak membantah. Jika kau tidak suka yang ini maka kau bebas memilih yang lain. Namun cobalah terlebih dahulu, ujar Ni Park sembari menarik tangan Su Yin ke ruang ganti untuk mencoba gaun yang dipilihnya. Su Yin terpaksa masuk ke dalam ruang ganti. Dengan patuh mencoba gaun yang dipilih ibu mertuanya. Ketika mematut tubuhnya di depan cermin, sebenarnya gaun itu sangat cantik tapi sedikit terbuka bagian atasnya. Jika Daehyun melihatnya pasti tidak akan mengizinkan untuk memakainya. Meski begitu Su Yin tetap keluar dengan memakainya meskipun dengan wajah lesu. Jin, bagaimana gaun yang dipakai Su Yin? Apakah ini bagus? Tanya Ni Park kepada Jin untuk memberikan penilaian. Su Yin memberikan kode dengan menggelengkan kepalanya. Agar Jin mengatakan jika gaun itu tidak cocok untuknya. Sepertinya gaun ini sangat bagus jika dipakai Su Yin, nyonya. Tapi bagian dada Su Yin sedikit terbuka, ujar Jin seraya melirik Su Yin yang tengah menunjuk belahan dadanya yang memang agak terbuka. Ia tahu jika Su Yin pasti sangat tidak nyaman memakainya. Ya ampun, benar sekali. Kim Soo Hyun pasti akan marah jika mengetahui ibu memilihkan baju ini untukmu bentuknya seperti ini. Dia sangat tidak suka dengan wanita yang memakai baju terlalu terbuka, ujar Ni Park sambil mengamati belahan dada Su Yin. Su Yin terhenyak mendengar pernyataan itu. Tak menyangka jika kakak beradik itu memiliki selera yang sama dalam hal wanita. Pantas saja mereka jatuh cinta kepada wanita yang sama. Namun Su Yin segera mengenyahkan pemikiran itu, ia memukul kepalanya pelan karena sudah berpikir yang tidak-tidak. Su Yin, ganti bajumu kembali. Sebaiknya kita menunggu Kim Soo Hyun saja untuk datang kemari, ujar Ni Park sembari mengeluarkan ponsel dari dalam tas untuk menghubungi Kim Soo Hyun tapi sayang sekali tidak diangkat. Sepertinya sekarang sedang dalam perjalanan. Tuan Kim Soo Hyun akan kemari, Bu. Su Yin tersentak mendengar hal itu. Ia segera melirik Jin untuk memberikan ide apa yang harus dilakukan sekarang. Sungguh Su Yin tidak ingin bertemu dengan Kim Soo Hyun. Jin justru mengangkat kedua bahunya sambil menengadahkan kedua telapak tangannya yang menandakan dirinya juga tidak tahu. Sambil menunggu Kim Soo Hyun datang ibu akan memilihkan baju untuk Jin, ujar Ni Park seraya menggandeng tangan Jin. Hal itu membuat Jin seperti ibunya hidup kembali. Senang rasanya bertemu dengan Ni Park yang tidak merasa malu pergi berbelanja dengan gadis miskin seperti dirinya. Bab 248 Belanja dengan Ibu Mertua. Rasanya Su Yin ingin kabur ketika mendengar Kim Soo Hyun akan datang. Menyesal hari ini Su Yin keluar, seharusnya besok saja ia pergi ke rumah sakit. Namun apalah daya jika ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tak mungkin waktu bisa balik kembali. Jika boleh meminta, ia bahkan ingin jika waktu berbalik kembali pada pagi hari. Membiarkan suaminya di rumah, kemudian memeluknya dengan erat. Tidak akan ada yang mengganggu jika berada di villa. Arg, Su Yin menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Diusapnya wajah itu dengan gusar. Terus merutuk dalam hati menyesali keputusannya untuk pergi dari villa. Su Yin memilih duduk di sebuah kursi untuk menunggu Ni Park yang sedang memilih baju untuk Jin. Kakinya sejak tadi sudah terasa sangat pegal. Ditambah lagi perutnya yang sudah minta diisi karena sebentar lagi makan siang. Kedatangan Kim Soo Hyun ke tempat itu juga membuat Su Yin merasa tidak enak hati kepada Jin. Hanya bisa berharap semoga Jin selalu mengerti dan percaya kepadanya. Su Yin melepaskan telapak tangan dari wajahnya. Rasa lelah membuatnya ingin memejamkan matanya sebentar sambil bersandar pada sandaran kursi. Bahkan rasa kantuk juga sudah mulai hinggap di kedua matanya. Tempat duduk di mana Su Yin berada tidak jauh letaknya dari pintu masuk. Sehingga ketika Kim Soo Hyun memasuki toko ia langsung bisa melihat Su Yin untuk pertama kalinya. Dengan langkah lebar dan senyuman yang menawan, Kim Soo Hyun melangkahkan kakinya menghampiri Su Yin. Su Yin, panggil Kim Soo Hyun ketika jaraknya sudah dekat. Su Yin lantas membuka matanya ketika sayup-sayup terdengar ada yang memanggil namanya. Begitu melihat siapa yang datang, Su Yin langsung duduk dengan benar.
Dengan gelagapan ia membetulkan bajunya. Kim Soo-hyun menghempaskan tubuhnya untuk duduk di samping Su-yin. Setelah pekerjaannya yang cukup rumit selesai, senang rasanya bisa melihat Su-yin. Itu seperti mendapatkan energi baru. Su-yin menggeser tubuhnya sedikit menjauh. Di kepalanya terngiang-ngiang larangan Daehyun yang tidak memperbolehkan pria manapun menyentuhnya. Termasuk adiknya sendiri, tanpa terkecuali. Sungguh membuatnya pusing. Su-yin, di mana ibu? Tanya Kim Soo-hyun sembari mengedarkan pandangannya tapi tak menemukan sosok wanita yang dicarinya. Ibu sedang bersama Jin di sebelah sana, ujar Su-yin seraya menunjuk arah di mana mereka. Kalau begitu aku akan menyusul mereka, lanjutnya sambil bangkit berdiri. Nanti saja, tetaplah di sini sebentar, ujar Kim Soo-hyun sembari meraih pergelangan tangan Su-yin. Buru-buru Su-yin menarik tangannya. Tak ingin kejadian kemarin terulang kembali. Bisa saja sekarang Daehyun berada di sana karena terkadang semuanya tidak terduga. Su-yin merasa seperti ada mata-mata yang mengintainya. Aku takut mereka mencariku, tukas Su-yin untuk memberikan alasan. Berdua saja dengan Kim Soo-hyun membuatnya tidak nyaman karena takut jika pria itu akan menanyakan mengenai jawabannya. Baiklah, kalau begitu aku ikut. Kim Soo-hyun lantas berdiri kemudian mengikuti langkah kaki Su-yin yang sudah berjalan mendahuluinya. Ternyata Ni Park sedang menunggu Jin yang tengah mencoba baju di ruang ganti. Ibu, apa sudah selesai? Tanya Su-yin. Sudah, sekarang tinggal kalian berdua yang memilih. Kim Soo-hyun pilihlah baju yang senada dengan gaun milik Su-yin. Kalian harus terlihat seperti pasangan yang sempurna di acara pernikahan sepupumu nanti, ujar Ni Park. Baiklah, Bu. Kim Soo-hyun beserta yang lain sudah sepakat jika pada pesta pernikahan sepupunya nanti akan memperkenalkan Su-yin sebagai calon istrinya. Terlepas Su-yin menerima cintanya atau tidak. Karena Ni Park meyakinkan jika Su-yin pasti bersedia menerimanya. Jin yang masih berada di dalam ruang ganti hanya menghela nafas pelan. Berusaha menenangkan hatinya agar bersikap biasa saja. Karena Su-yin sudah menceritakan semuanya kenapa sampai detik ini sikapnya pura-pura baik dengan Kim Soo-hyun. Sebenarnya ada rasa kasihan pada pria itu karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun Jin tidak akan mengatakan apapun. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Jin segera keluar dari ruang ganti. Jin, lama kita tidak berjumpa, ujar Kim Soo-hyun. Senang bisa bertemu dengan Jin, sejak malam di mana mengatakan perasaannya pada Su-yin dirinya belum mengucapkan terima kasih kepada Jin karena telah membantunya. Jin hanya membungkukkan tubuhnya seraya tersenyum tipis. Ia merendahkan pandangan karena tidak berani memandang wajah Kim Soo-hyun. Apalagi sampai beradu pandang, itu akan membuat dada Jin terasa nyeri. Kim Soo-hyun, kenapa kau lama sekali? Gerutu Ni Park. Maaf Bu, ada pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sahut Kim Soo-hyun sembari menghela nafas pelan. Menyesal sudah terlambat datang ke tempat itu. Ya sudah, mari kita mencari baju untuk kalian berdua, ujar Ni Park. Jin hanya mengikuti kemanapun mereka melangkah dalam keadaan diam. Sejak kedatangan Kim Soo-hyun bibirnya terasa berat ketika hendak mengucapkan sesuatu. Mungkin karena terlalu gugup bisa bertemu lagi dengan pria itu. Sejak malam itu padahal Jin sudah bertekad tidak ingin bertemu kembali. Namun takdir berkata lain, merek dipertemukan kembali pada keadaan tidak terduga. Dari sekian banyak gaun di toko itu tapi belum juga ada yang cocok. Jin memilih duduk saja karena sudah lelah mengikuti mereka. Ia sebenarnya kasihan melihat wajah Su-yin yang sudah pucat tapi tak banyak yang bisa dilakukannya. Sepertinya ini cocok, ujar Ni Park setelah para pelayan toko mengeluarkan 10 set gaun dan baju pria dengan pakaian yang senada. Kini Ni Park tengah merentangkan long dress berwarna putih, sangat cantik dan anggun jika dipakai Su-yin karena atasnya tertutup. Bagian bawahnya juga menutupi kaki jenjangnya. Sedangkan untuk baju pria juga memiliki warna senada yaitu putih tulang. Su-yin terpaksa mematuhi ibu mertuanya untuk mencoba pakaian kesekian kalinya. Kali ini Kim Soo-hyun juga ikut mencobanya. Ketika mereka berdiri sejajar Ni Park sangat kagum karena mereka terlihat sangat serasi. Lihatlah kalian terlihat sangat cocok, puji Ni Park sembari berdecak kagum, wajahnya yang sudah terdapat guratan halus terlihat bahagia. Su-yin rasanya ingin menangis ketika Ni Park memintanya untuk menggandeng lengan Kim Soo-hyun. Itu seperti latihan pada acara pernikahan mereka. Untunglah Jin tidak bersama mereka. Su-yin tidak bisa membayangkan jika Jin melihatnya. Kalian luar biasa. Tak henti-hentinya Ni Park berdecak kagum disertai tepuk tangan. Ia segera meminta mereka mengganti pakaian setelah mendapatkan yang benar-benar cocok. Su-yin bisa bernafas lega, akhirnya selesai juga kegiatannya hati ini. Kini ia duduk di bangku bersama Jin. Sedangkan Ni Park dan Kim Soo-hyun tengah melakukan pembayaran. Su-yin menepuk jidatnya karena lupa jika belum mengirim pesan kepada suaminya. Padahal jika sudah di rumah sakit ia sudah berjanji untuk memberitahunya. Su-yin segera merogoh ponselnya dari tas. Tidak ada pesan yang masuk karena sepertinya Daehyun masih sangat sibuk. Meski begitu Su-yin tetap mengirimkan pesan. Jin, aku sudah lelah, ujar Su-yin seraya menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Semoga sebentar lagi kita bisa pulang, ujar Jin. Sebenarnya bisa saja jika mereka ingin kabur tapi mereka tidak ingin bersikap tidak sopan.
Terlebih lagi Su Yin yang ingin selalu bersikap baik kepada ibu mertuanya. Terlepas Ni, Park mengetahui statusnya atau tidak sebagai istri Daehyun. Baginya tetap harus menghormatinya. Kalian pasti lapar, ayo kita makan siang terlebih dahulu, ajak Ni. Park sembari menghampiri Su Yin dan Jin. Kim Soo Hyun sudah berada di belakang ibunya sambil menenteng beberapa paper bag yang berisi pakaian yang baru saja mereka beli. Tidak usah, Bu. Sebaiknya kami pulang saja, tolak Su Yin dengan sopan. Kalian baru boleh pulang setelah makan siang, ujar Ni. Park dengan tegas. Tubuh Su Yin langsung terasa lemas. Ia pikir ini sudah akan berakhir tapi nyatanya tidak semudah itu. Bab 249 bertemu Jung Rock kembali. Entah kenapa dengan hari ini sehingga begitu banyak kejadian yang mengharuskan Su Yin untuk bertemu dengan orang-orang yang mengetahui hubungannya dengan Daehyun. Bahkan sekarang mereka tengah berada di restoran khas Jepang yang ada di Yeonju Premium Outlet. Restoran itu tidak lain adalah milik Jung Rock, salah satu teman Daehyun. Su Yin teringat jika Daehyun juga mengajaknya ke sana meskipun belum sempat mencicipi makanannya. Aeri dan Lisa sebenarnya kemana? Sejak tadi menghilang sampai sekarang belum juga kembali, gerutu Ni. Park sembari berusaha menghubungi mereka berdua. Sebenarnya panggilan itu terhubung namun tidak diangkat. Mungkin mereka saat ini masih sangat sibuk berbelanja. Jung Rock yang merupakan pemilik restoran langsung menemui mereka berempat. Ia merasa bahagia karena kedatangan tamu keluarga salah satu sahabatnya datang ke restorannya. Meski kini sangat jarang bertemu dengan Daehyun karena kesibukan masing-masing. Selamat datang, Bibi. Senang rasanya kalian mau mampir kemari, ucap Jung Rock seraya membungkukkan tubuhnya sebagai rasa hormat dan sopan. Senang juga bertemu denganmu, lama sekali tampaknya kita tidak pernah berjumpa, ujar Ni. Park dengan senyum ramahnya. Iya, Bibi, ucap Jung Rock sambil melirik Su Yin yang sejak tadi menunduk. Sudah lama tidak bertemu membuatnya agak lupa dengan wajah Su Yin. Namun ia sangat yakin jika dia adalah istri kedua Daehyun. Bibi, apa Daehyun tidak datang bersama kalian? Tanya Jung Rock kepada Ni. Park. Dia itu sangat sibuk akhir-akhir ini. Bahkan sekarang lebih sering menginap di hotel daripada di rumah, sahut Ni. Park. Apa kakakku jarang kemari? Timpal Kim Soo Hyun yang mengetahui jika mereka adalah teman dekat saudaranya. Dia datang kemari beberapa bulan lalu berkumpul bersama yang lainnya juga di sini, sahut Jung Rock sambil mengamati wajah Su Yin. Setelah lebih jauh diamati, ia sangat yakin jika itu adalah istri sahabatnya. Su Yin masih menundukkan kepalanya. Berharap semoga saja Jung Rock tidak mengenali wajahnya. Ia tidak ingin pria itu keceplosan mengatakan semua tentangnya. Siapa mereka, Bibi? Tanya Jung Rock sambil menunjuk dua gadis yang duduk bersebelahan. Masih pura-pura tidak mengenali mereka agar lebih yakin. Kenalkan ini adalah Su Yin dan Jin. Su Yin ini adalah calon menantu kami, Kim Soo Hyun sangat menyukainya, ujar Ni. Park tanpa segan memperkenalkan Su Yin sebagai calon menantunya. Mau tak mau Su Yin lantas mengangkat kepalanya untuk memandang Jung Rock sebentar. Keringat dingin sudah keluar dari dahinya sejak duduk di sana. Sebisa mungkin Su Yin menyunggingkan senyum ramahnya. Senang bertemu kalian, ucap Jung Rock sembari menatap Su Yin dengan penuh arti. Maaf, aku ingin ke toilet sebentar, pamit Su Yin. Ia takut jika Jung Rock mengenali wajahnya karena Su Yin merasa jika pria itu memandangnya lain. Tanpa bertanya lagi buru-buru ia melangkahkan kakinya menuju toilet. Su Yin segera menutup pintu kamar mandi rapat-rapat. Lalu menyandarkan tubuhnya di sana sambil memegangi dadanya. Nafasnya masih menderu karena gugup. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Su Yin. Sungguh merasa takut Jung Rock membocorkan hubungannya dengan Daehyun. Setelah mulai tenang, Su Yin membasuh wajahnya berulang kali sambil mematut wajahnya di depan kaca yang terletak di atas wastafel. Ingin menghubungi Daehyun saat ini juga tapi Su Yin takut mengganggu kerja suaminya. Padahal ia berniat memintanya agar menghubungi Jung Rock. Su Yin berusaha berkata pada dirinya sendiri jika semuanya akan baik-baik saja. Barulah ia memutuskan untuk keluar. Begitu membuka pintu Su Yin terkejut bukan kepalang karena Jung Rock berdiri di depan pintu. Tatapan mata pria itu penuh intimidasi dan keingintahuan yang mendalam. Nona, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Jung Rock. Ia butuh kejelasan tentang hubungan sahabatnya. Tak ingin jika gadis sepolos Su Yin mempermainkan Daehyun. Dengan mata yang masih terbelalak, tanpa sadar justru Su Yin menganggukkan kepalanya. Lantas ia mengikuti langkah Jung Rock ke belakang restoran. Nona, tolong jelaskan kepadaku bagaimana bisa kau menjadi calon istri Kim Soo Hyun sedangkan kau adalah istri dari saudaranya. Ujar Jung Rock sembari berdiri membelakangi Su Yin. Tuan, tolong jangan katakan apapun mengenai hubungan kami kepada mereka. Sebenarnya mereka belum mengetahui jika aku sudah menikah dengan Daehyun, ucap Su Yin lirih. Lalu, kenapa bisa Bibi mengatakan jika kau calon istri Kim Soo Hyun? Jung Rock membalikkan tubuhnya untuk menatap mata Su Yin. Ingin mengetahui jika tidak ada kebohongan dalam ucapannya. Itu karena Kim Soo Hyun menyukaiku tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Daehyun juga tahu mengenai hal ini, ucap Su Yin sambil menegakkan kepalanya. Ya ampun, ternyata hidupmu sangat rumit, ujar Jung Rock sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang kembalilah,
Aku tidak akan mengatakan apapun tentang hubunganmu dengan Daehyun, ujar Jungrok. Sulit membedakan siapa yang menjadi korban di antara mereka. Terima kasih, Tuan, tukas Suyin Senbari membungkukkan tubuhnya. Sekarang sudah bisa bernafas lega karena sudah mengatakan semuanya. Jungrok hanya menganggukkan kepalanya. Memandangi punggung Suyin yang perlahan sudah menghilang di balik pintu. Ketika Suyin kembali ke tempat duduknya, ternyata di sana sudah ada Lisa dan Aeri. Meja juga sudah dipenuhi oleh berbagai macam menu khas makanan Jepang. Ada sushi, sashimi, onigiri, takoyaki, yakiniku, tempura dan masih ada lainnya. Suyin, dari mana saja kau? Kenapa lama sekali? Gerutu Aeri sembari menatap Suyin dengan tatapan sinis. Park menatap tidak suka ke arah menantunya. Aeri bahkan baru saja tiba tapi sudah mengumpat tidak jelas. Padahal yang seharusnya marah adalah Park. Aeri, sudah tidak usah membuat keributan. Lagi pula kau dari mana saja sejak tadi ibu mencarimu, ujar Park untuk menengahi mereka. Bagaimanapun juga wanita parubaya itu tidak mau membuat Suyin merasa tidak nyaman. Maaf Bu, kami tadi terlalu asyik. Sehingga melupakan ibu, sahut Aeri sambil meringis tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Baginya belanja dengan ibu mertuanya itu sangat menyebalkan. Sehingga tadi dengan sengaja memilih berbelanja dengan Lisa. Suyin, makanlah, ujar Park yang enggan menanggapi perkataan Aeri. Lebih memilih mengambilkan makanan ke dalam piring Suyin yang masih kosong. Ingin memberikan perhatian lebih, Kim Soo-hyun juga melakukan hal yang sama dengan ibunya. Menaruh menu yang berbeda ke piring Suyin hingga piring penuh. Maaf, aku tidak bisa makan sebanyak ini, ujar Suyin. Suyin, sebaiknya kau habiskan semuanya dan tidak perlu malu-malu. Kau pasti jarang menyantap makanan seperti ini, sindir Lisa dengan ucapan yang lembut. Tidak mungkin jika dirinya berkata dengan kasar karena tidak ingin membuat Park tidak menyukainya. Lisa belum mengetahui jika Kim Soo-hyun menyukai Suyin karena Aeri lupa belum menceritakan semuanya. Yang diketahuinya adalah jika Jin yang berusaha mendekati Kim Soo-hyun. Itu mengapa sejak tadi Lisa melihat Jin seperti benda yang sangat menjijikkan. Bab 250 Bibir yang ternoda. Memang diakui Suyin jika dirinya tidak pernah memakan itu, tapi perkataan Lisa sungguh sudah menyinggung perasaannya. Suyin berusaha bersikap biasa saja seolah tidak mendengarkan apapun itu. Toh selama ini sudah terbiasa menelan bulat-bulat kata-kata kasar yang terlontar dari mulut sepupunya itu. Lisa, jaga ucapanmu, tutur Kim Soo-hyun dengan raut wajah dingin. Dia tidak suka dengan kata-kata yang keluar dari bibir Lisa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah memang begitu kan, Suyin? Ujar Lisa tanpa rasa bersalah sama sekali. Ia melirik Suyin dengan sengit. Suyin memilih diam saja. Menanggapi gadis seperti Lisa hanya akan membuat darahnya naik. Sudah, ayo makan. Tidak baik makan sambil berbicara, ujar Park. Mereka kemudian makan dalam diam, hanya ada suara sendok dan piring yang sesekali beradu. Mereka tampak sangat enak mengunyah makanan yang terbuat dari daging ikan mentah. Sedangkan Suyin justru merasa mual melihatnya. Sehingga ia menyingkirkan sushi dan sashimi ke pinggir. Lantas meletakkan sumpit di atas piring karena ia sudah kenyang. Lisa yang melihat hal itu menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Suyin, kenapa kau tidak makan sashiminya? Tanya Lisa yang sejak tadi memang ingin mencari gara-gara dengan Suyin. Aku tidak suka, sahut Suyin singkat. Gadis seperti dirimu tentu saja tidak suka makanan seperti itu, ejek Lisa. Suyin kembali diam saja, faktanya memang dia tidak menyukai menu itu. Tiba-tiba saja Kim Soo-hyun menarik piring Suyin ke depannya. Dengan menggunakan sumpit yang sama bekas Suyin, Is menyuapkan sepotong sashimi ke dalam mulutnya. Jika kau tidak suka, biarkan aku saja yang memakannya, ucap Kim Soo-hyun sembari mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Semua orang tampak terperangah memandang ke arah Kim Soo-hyun. Termasuk Suyin yang berusaha untuk meneguk kembali salivanya. Apakah itu bisa dikatakan berciuman, batin Suyin dengan pikiran limbung. Ia teringat ucapan Daehyun ketika mereka minum dalam gelas yang sama. Dengan mata terperangah Suyin segera menutup mulutnya. Hendak meraih sumpit itu tapi Kim Soo-hyun menjauhkannya. Tuan Kim Soo-hyun, kenapa kau makan dengan bekas sumpit Suyin? Kau nanti bisa terkena virus, ujar Lisa dengan mata yang terbelalak lebar. Lisa, kau itu apa-apaan? Kau pikir Suyin membawa bibit virus, ujar Kim Soo-hyun dengan raut wajah datar. Kau sebaiknya harus berhati-hati. Bisa saja kalau dia penyakitan, cibir Lisa tanpa peduli dengan perasaan Suyin. Suyin hanya menautkan kedua alisnya mendengar pernyataan Lisa. Mencoba membiasakan diri agar tidak terpancing emosi. Lagi pula dulu Lisa sudah terbiasa berbicara seenaknya. Selagi tidak mengatakannya wanita jalang atau sebagainya Suyin masih bisa menahan emosinya. Lisa, jaga ucapanmu. Kau tidak usah menyebar berita buruk seperti itu, ujar Kim Soo-hyun dengan nada dingin. Ia tidak rela jika Suyin dikatakan membawa bibit virus. Kenapa kau selalu membelanya, ujar Lisa sembari mencebikkan bibirnya. Tentu saja karena aku sangat menyukainya, sahut Kim Soo-hyun dengan jujur sembari mengerling ke arah Suyin. Apa, Lisa sungguh tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
Ia pikir Kim Soo-hyun itu dekat dengan Jin bukan dengan sepupunya. Sudahlah, tidak usah berdebat. Sekarang kembalilah untuk makan, ujar Ni. Park yang tidak ingin mereka membuat keributan. Menyesal tadi sudah menghubungi Airi dan Lisa untuk makan siang bersama. Akhirnya kini Lisa terdiam. Namun tangannya terus mengepal, menahan amarahnya karena baru saja mengetahui fakta yang sebenarnya. Selama ini ia ternyata salah sasaran. Jika mengetahui sejak awal jika Su Yin yang menggoda prianya pasti akan langsung membuat perhitungan. Lisa, tenanglah, bisik Airi di telinga gadis itu agar tidak terbawa emosi karena wajahnya tampak sudah memerah. Lisa hanya berbalik menatap Airi dengan kesal. Karena sejak awal tidak menceritakan hal ini. Maaf, aku lupa menceritakannya, bisik Airi lagi. Yang ada di kepala Airi adalah jika Su Yin itu wanita yang sudah mencoba untuk menggoda suaminya. Tidak ada kepikiran menceritakan semuanya kepada Lisa. Lisa memalingkan wajahnya ke arah lain. Dipandanginya Su Yin dengan mata yang berapi-api. Su Yin kini asyik menyeruput teh hijau untuk melegakan tenggorokannya setelah selesai makan. Pura-pura tidak menyadari tatapan Lisa kepadanya. Meskipun ia sangat tahu jika setelah ini kemungkinan besar akan mendapatkan masalah. Lisa tidak mungkin begitu saja melepaskannya. Sedangkan Jin hanya menunduk, meski hatinya nyeri tapi tidak sesakit sebelum mengetahui tentang Su Yin yang sudah menikah dengan Daehyun. Yang dirasakannya saat ini justru ada rasa kasihan yang mendalam kepada pria yang dicintainya. Su Yin, apa minumanmu enak? Tanya Kim Soo-hyun. Tentu, sahut Su Yin sembari meletakkan cangkir yang berisi teh hijau tinggal setengah. Lagi-lagi Kim Soo-hyun merebut cangkir itu, lantas meminum isinya hingga habis. Kau benar, ini ternyata sangat enak. Kim Soo-hyun meneguknya hingga habis. Su Yin melebarkan bols matanya kembali karena tidak berhasil meraih cangkirnya. Jika Daehyun tahu mengenai hal ini maka habislah dia. Su Yin merasa kini bibirnya sudah ternoda. Bagaimana bisa dia membiarkan pria lain untuk minum dengan cangkir yang sama? Ni, Park hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah anak bungsunya. Tak ada niat untuk melarangnya sama sekali. Ia sangat yakin jika yang dikatakan Lisa pastilah tidak benar. Kenapa Anda menghabiskan minumanku? Ujar Su Yin dengan wajah cemberut. Bukan cemberut karena minumannya habis tapi lebih tepatnya karena bekas bibirnya. Maaf, tunggu sebentar, biarkan aku memesannya lagi untukmu, ujar Kim Soo-hyun sambil berdiri dari kursinya. Lantas pergi ke arah dapur restoran. Dirinya ingin membuat teh itu spesial dari tangannya sendiri. Lisa semakin mengepalkan tinjunya rat-rat. Jika tidak mengingat ada Ni Park di sana, sekarang juga ia akan menarik rambut Su Yin untuk meluapkan amarahnya. Su Yin, maafkan Kim Soo-hyun. Dia hanya ingin mencoba membuatmu nyaman, ujar Ni Park. Su Yin hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa berucap. Sebenarnya ia sangat membenci berada di posisinya saat ini. Tak tega rasanya memberikan harapan palsu kepada Kim Soo-hyun. Sekarang hanya berharap semoga saja situasi ini cepat berakhir. Setelah begitu banyak kejadian yang tidak terduga akhirnya Su Yin bisa bernafas lega karena acara hari ini segera berakhir. Untunglah Kim Soo-hyun kembali lagi ke hotel sehingga tidak jadi mengantarkannya pulang. Pria itu sudah pergi ke hotel karena terburu-buru untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih untuk kalian berdua. Lain kali kita jalan-jalan lagi, ujar Ni Park yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Iya, Bu, sahut Su Yin segera mengembangkan senyum. Sedangkan Airi dan Lisa sudah pergi terlebih dahulu karena mereka akan pergi ke salon untuk spa. Akhirnya kita bisa pulang juga, seru Su Yin yang sudah merasa plong bisa terbebas. Ayo kita pulang, aku juga merasa lelah, ujar Jin sembari menggandeng tangan Su Yin menuju ke parkiran. Di sana sudah ada Chung Ho yang ternyata sejak tadi mengikuti mereka. Selanjutnya bab 251 tidur sendirian.